Nah, oke, Coffee Boy jalan-jalan. Ikut dong. Halo Sobat Kopi, welcome to Gota Coffee. Langsung aja kita ke dalam yuk. Oke. Halo Sobat Kopi, nah kali ini Coffee Boy lagi jalan-jalan ngopi di Gota Coffee nih. Ini sebelah saya ada siapa nih? Saya Taufik dari Gota Coffee. Dari Gota Coffee. Nah oke, Coffee Boy jalan-jalan. Ikut dong. Nah buat kamu nanti yang mau ikut kelilingan Coffee Trip bareng Coffee Boy, silakan komen ya di kolom komentar. Buat semua komen-komen yang positif, nanti saya ajakin ke Coffee Trip selanjutnya. Nah selamat pagi nih Kang Taufik. Pagi Om. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya. Ya. Ini baru ketemu sekarang ya. Betul. Kenal di WhatsApp dari grup Grab. Yes, Bener ya, dari grup Grab. Grab ya. Jadi di situ ya ada banyak juga sih anak-anak komunitas yang lain. Betul. Jadi nambah circle lah gitu ya. Ya itulah. Bener-bener. Nah Kang Topik, saya pengen tahu nih ceritanya Gota bisa berdiri tuh gimana sih? Oke, Gota berdiri di November 2019 sampai 2019. Jadi sekarang ini jalan 2 tahun Gota berdiri, alhamdulillah. Jadi ikut meramaikan ya Om dunia perkopian Kota Karawang. Jadi saya sendiri pun nggak ada basic perkopian, nggak ada basic sama sekali gitu. Jadi mencoba peruntungan untuk ikut meramaikan Liga Kopi Karawang gitu, perkopian Karawang gitu. Jadi berdiri ya 2019 November kemarin bro. Tempatnya tuh ada di mana Gota Kopi? Ini ada di Perumahan Karang Indah, di Perum Karang Indah, bukan Karawang Indah ya, Perum Karang Indah. Jalan Pangrango nomor 53. Nah, sampingan banget sama studio band Elgin Kin. Jadi kalau anak-anak band dulu nih pasti tahu lah. Apa lah ya? Iya. Nah, jadi konsepnya nih kalau Gota sendiri nge-create-nya kayak apa, Kang Topik? Oke, jadi goals-nya atau positioning-nya Gota ini rumah, jadi kedai rumahan. Jadi ketika teman-teman ngopi ini ngerasa kayak di rumah gitu. Jadi menu-menunya pun nggak terlalu kafe-kafean banget gitu. Jadi menu rumahan karena kondisinya juga rumah di dalam perumahan dan rumahnya ini vintage banget. Jadi artinya teman-teman bisa ngopi di sini tuh kayak ngerasa kayak di rumah. Gitu. Jadi nggak sungkan-sungkan gitu. Karena memang kondisinya rumah apa adanya gitu. Jadi buat santai-santai bareng gitu ya, ketemu teman-teman di sini. Benar. Nah kalau di Gota sendiri nih punya signature drink yang kayak gimana nih? Oke. Kalau dari Gota sih sejauh ini ya signature drinknya walaupun banyak menu yang dikeluarkan gitu, tapi masih tetap signaturenya tuh ataupun yang best sellernya masih di kopi susu gula aren yang kita sebut sama Buono. Nah, Buono itu ada artinya. Apakah itu? Jadi kalau kita bingung bikin kopi susu apa namanya kopi susu gula aren kan udah organik banget gitu ya namanya, ataupun kopi susu udah organik banget, kita bikin apa gitu, orang jangan tahu itu cuman Gota nih yang punya. Buono itu asal katanya dari bahasa Itali. Yang artinya enak katanya. Jadi itu hasil karya tim saya dulu, namanya apa gitu ya. Ada udah Buono aja artinya apa, enak kata. Insya Allah memang enak, dan alhamdulillah memang diterima sama konsumen, alhamdulillah baik, itu masih menjadi best seller. Jadi best seller ya. Mantap. Jadi ya ada signature drinknya tuh namanya kopi susu Buono. Iya, nanti mungkin kita cobain ya. Sekarang masih pagi, kita minum yang panas-panas dulu. Betul. Jadi ya ini kesempatan pertama juga nih Coffee Boy bisa kolaborasi bareng sama Gota. Ya, jadi menarik banget dengan adanya komunitas kopi gitu ya. Jadi kita bisa saling kenal juga ya. Betul. Silaturahmi. Jadi ya saling support juga di masa-masa pandemi kayak gini kan ya. Nah untuk di Gota nih Kang, kira-kira konsepnya ini manualan apa gimana nih? Konsepnya di kita sebetulnya karena ini kedai kopi konsepnya rumahan, artinya konsepnya adalah apa yang disuka oleh konsumen atau pelanggan. Jadi
kalau lagi ramenya kopi susu ya kita ikuti, lagi ramenya manual brew juga kita ikuti. Nah, artinya dari yang kekinian sampai juga yang manualan, ataupun dari yang generasi milenial sampai generasi yang memang udah senior gitu ya, ada semua. Ada semua. Betul. Jadi artinya ya konsepnya dari anak sampai bapak, dari anak sampai ibu ada semua. Ada semua ya konsumennya di sini ya. Jadi artinya ya nanti tinggal kembali ke pelanggan maunya yang mana. Ya. Kalau untuk bar sendiri, open bar nggak sih di sini? Kalau misalnya ada konsumen yang mau coba nyeduh sendiri, betul. Jadi mau coba bikin kopi sendiri, betul, gitu. Terutama untuk yang manual brew ya, ataupun yang cafe latte, itu memang kita ya kalau memang ternyata pengen nyobain tuh, silakan aja. Karena di kami konsepnya ya memang disebut open bar, disebut enggak open bar juga. Jadi artinya buat teman-teman yang mampir ke Gota yang mau nyobain sendiri, oh saya mah senangnya begini gitu kan, punya selera sendiri boleh, jangan sungkan-sungkan tanya ke baristanya untuk boleh nggak coba sendiri, boleh aja. Nah, bebas ya. Sekali. Jadi intinya ya dikasih kesempatan juga betul, ya buat teman-teman yang mau belajar, yang mau pakai alat, belum tahu mungkin ini alat seduhnya namanya apa. Saling sharing sih sebenarnya ya. Betul. Jadi kadang di kopi itu yang menariknya dari dulu sampai sekarang ya jadi alat atau jadi wadah buat kita tuh ngobrol. Betul. Setuju ya, benar. Jadi kadang saya ketemu nih sama beberapa teman, ya kalau nggak ngopi ngeteh. Betul. Pasti ada temennya lah gitu ya. Nah, cuma di Indonesia sendiri kan paling umum ya ngopi dari zaman baheula kayaknya ya. Zaman penjajahan. Bahkan kalau baca sejarahnya tuh gara-gara company juga sebenarnya. Gara-gara kopi kita dijajah. Gara-gara Belanda tuh bawa kopi ke sini. Betul. Malah jadi kita ya lumayan jadi produsen terbesar sekarang ya di dunia juga. Nah, di Gota nih Kang, ada kopi-kopi klasik apa nggak yang unik gitu yang bisa dicobain? Ya kalau kopi klasik sih nggak jauh dari kopi single origin ya, ataupun kopi tubruk yang memang dari baheula gitu ya, dari budaya sesepuh kita. Kopi tubruk zaman dulu digongstreng, ditumbuk. Iya gitu. benar. Kalau sekarang namanya kopi tubruk gitu. Kalau dulu nggak tahu deh nama kopinya apa gitu. Jadi masih di situ sih. Jadi artinya kita pun tidak meninggalkan kopi-kopi yang memang manualan atau single origin. Walaupun banyak menu-menu yang memang kekinian, tapi artinya karena segmen kita itu dari anak sampai bapak gitu ya, dari kopi yang manualan, kopi klasik sampai kopi yang memang kekinian ataupun ngikutin zaman lah, artinya kita ikutin terus perkembangan seperti apa. Artinya intinya secara pebisnis mah apa yang laku itu yang kita jual. Nah, kita nggak ada idealisme satu segmented produk gitu. Artinya kita pun tetap ngikutin zaman, yang laku apa nih, kita trial kita cobain gitu. Kalau ternyata dilempar itu alhamdulillah laku, ya udah tinggal terusin. Kalau memang ternyata enggak, ya udah gampang tarik lagi ya. Betul. Ya namanya juga masih pemula gitu ya di bisnis F&B. Artinya ya, trial and error pasti kita terus jalanin. Ketika memang gagal ataupun kurang respon ya kita evaluasi lagi gitu. Benar. Jadi ya karena kita juga kan bisnis ya, gitu ya. Apalagi di era pandemi sekarang ya. Benar. Harus pinter-pinter inovasi juga. Betul. Benar, setuju sih. Kemarin tuh terakhir kita ada inovasi namanya kopi pandemik. Yes. Iya, itu salah satu ide dari komunitas juga, Kang Dimas yang roasting. Jadi ya terciptanya kopi itu sebetulnya karena mungkin circle kita kan ya petani, roaster, ya kan pelaku industri kopi. Nah, semua kan ngerasa nih lagi berat di pandemi kan. Di para prosesor juga, petani dan sekitarnya juga kan ngerasa nih hasil panennya mungkin bagus tapi daya serapnya kurang seperti itu. Jadi ya kemarin berkolaborasi lah untuk menciptakan satu produk baru namanya kopi pandemi. Kayak gitu. Jadi ya itu kopinya di blend dari berbagai daerah. Jadi karena ada kuota terbatas gitu ya, dijadikan satu, di roasting dan kita namanya jadi kopi pandemi. Itu masih ada sih beansnya di masih ada ya. Jadi memang apa ya namanya ya biar ada memorable-nya. Betul. Ini terciptanya biji kopi ini karena apa? Nah itu kemarin sempat launching kopi pandemi. Nah mungkin nanti kalau udah ini mungkin ada lagi sih. Kita ngelihat pasarnya mungkin bisa dijadikan jenis biji baru gitu ya. Betul. Varian baru kayak gitu. Ya ngomong-ngomong soal pandemi sih, justru Gota
baru meletek udah pandemi Om. Iya. Nah, jadi artinya baru meletek di November awal 2020 kan udah mulai Februari pandemi itu ya. Tapi justru kalau dari sales rame pas pandemi awal-awal kemarin Om. Jadi kayak kopi botolan itu kita bisa ngelempar per harinya tuh minimal 30 sampai 50 botol 1 literan itu. Jadi artinya ya balik lagi sih ke tadi ke inovasi dan juga efisiensi apa-apa aja gitu yang memang jadi kalau strategi dari Gota kemarin itu menu-menu yang di bawah 20% nggak laku kita keep, kita nggak keluarin dulu gitu karena kan berkaitan dengan bahan baku dan juga itu udah keluar ini ya, keluar aset gitu ya. Artinya itu bahan baku juga aset, jadi artinya yang laku ya kita lempar aja, yang nggak laku kita keep dulu. Salah satunya ya si kopi 1 liter itu, kopi Buwono 1 liter. Alhamdulillah memang penjualannya tinggi lah waktu saat pandemi itu. Jadi walaupun pandemi ya balik lagi tadi seperti Om sampaikan bahwa ya harus inovasi terus. Betul sih, itu yang kadang tuh the power of kepepet ya. Betul. Kita kalau nggak gitu kita nggak tahu harus ngapain. Bener. Apalagi kita kan cari makannya di kopi ya. Betul. Kalau nggak ngebul, nggak makan. Gitu. Yang penting prinsipnya sih pandemi kayak gini, yang penting ada sales, apapun yang bisa dijual selagi itu halal yang berkaitan dengan usaha kita gitu ya. Jadi artinya apapun itu, sereceh apapun, kalau bisa dijual aja alhamdulillah. Yang penting tadi dapurnya bisa ngebul, bisnisnya tetap jalan, karyawan tetap digaji. Itu aja sih kalau dari Gota. Benar. Nah selain kopi nih, Kang, di Gota tuh ada menu apa aja? Ada makanan atau apa gitu? Kalau dari signature-nya, kalau dari minuman atau kopi ya adalah ya kopi Buwono tadi. Nah kalau dari makanannya ada burger black pot. Nah jadi kan orang kita tuh paling seneng makanan, apapun makanan yang penting sambalnya. Mantap. Terus blepotannya gitu ya, acak-acakan bumbunya. Terus ya enak buat di foto ataupun di posting. Jadi artinya berangkat dari situ ya, burger semua orang suka burger dan pernah makan burger gitu ya. Iya betul. Artinya burger ini kita kemas sedemikian rupa, seefisien mungkin, semenarik mungkin agar bisa masuk ke semua segmen. Jadi teman-teman yang memang ini burger ini mahal, kalau di Gota walaupun mahal harganya juga walaupun harganya murah, rasanya juga enak dan juga enak lah buat. Nah nanti kita cobain burger black pot. Ya jadi ya balik lagi nih ya, inovasi ya. Kadang tuh kayak saya pribadi nih ya, kalau nggak main tuh kayaknya nggak nemuin sesuatu yang baru kan. Betul. Ya kayak misalnya kemarin pertama kali Coffee Boy jalan-jalan tuh kita ke Depom. Jadi di Depom itu ada, mereka punya signatur namanya Raja Ampat. Mocktail ya. Mocktail. Yes, betul. Jadi ya kadang ternyata kalau kita silaturahmi gitu ya, selain kita ketemu lepas kangen gitu ya, ngobrol-ngobrol ya ada sesuatu yang baru yang ternyata di tempat lain tuh mereka bisa seperti ini kayak gitu kan. Jadi ada inputan-inputan yang menantang kita juga nih untuk mengkreasikan sesuatu yang baru lagi kayak gitu. Mantap. Betul ya, sekarang juga udah dari awal tahun udah rame ya mocktail. Mocktail, kopi mocktail lagi rame banget. Betul, mocktail apalagi di Karawang yang panas begini ya, cocok banget mocktail. Nanti kedepannya pun dari Gota udah dari set terus buat keluarin mocktail, jadi nanti ditunggu aja. Ada mocktail juga mudah-mudahan insyaallah rilis di bulan ini sebelum Ramadan. Ditunggu nih. Jadi Kang, kalau misalnya di Coffee Boy ini kita pengen sharing-sharing gitu ya, kira-kira ada tips nggak sama saran nih buat teman-teman di luar sana gitu ya, yang sekiranya berkeinginan atau punya mimpi untuk memulai suatu usaha, dalam hal ini kita bicara kedai kopi. Kira-kira apa nih yang mesti di prepare dulu, yang mesti disiapin kira-kira tuh apa nih dari versinya Gota pada waktu setup mau bikin coffee shop? Jadi kalau kondisi sekarang ini jujur aja memang berat ya. Jadi kalau khususnya di Karawang karena daerah buruh atau perusahaan, karena di sini industri terbesar dan juga UMK terbesar gitu di Indonesia, karena akan menjadi magnet tersendiri dan tidak
menutup mata bahwa sekarang banyak efisiensi dari berbagai bidang ya. Betul. Dari F&B ada yang baru buka udah kelar gitu ya. Terus ada perusahaan besar pun udah kelar, boro-boro yang kedai kopi seperti ini gitu ya. Yang perusahaan-perusahaan besar pun melakukan berbagai efisiensi. Jadi artinya melakukan usaha boleh, membuka usaha sangat-sangat boleh sekali, karena sekarang teman-teman yang akan membuka usaha itu akan bertemu dengan teman-teman yang sudah di PHK, punya uang nganggur lah ibaratnya, mau diapain bingung, nah dia buka usaha. Terbukti banyak usaha-usaha sekarang yang baru dibuka, mungkin di perumahan-perumahan teman-teman pasti banyak ketika buka Grab ataupun GoFood itu pasti banyak banget yang ghost kitchen. Betul. Jadi artinya yang ghost kitchen ini perusahaan usaha-usaha yang memang bermodal sangat minim gitu ya, minim. Jadi artinya membuka usaha lewat ghost kitchen tadi. Nah, ngomong-ngomong ghost kitchen itu menjadi solusi di era pandemi sekarang ini gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah sewa ruko, sewa tempat, punya tempat atau rumah yang strategis misalkan di pinggir jalan ataupun punya garasi ya. Itu bisa jadikan lahan usaha juga. Setuju. Karena mulai dari yang kecil nanti lama-lama besar. Yang penting sekarang tangkap peluangnya dulu, tangkap momentumnya dulu. Kalau memang mau usaha ya udah all out. Jangan muluk-muluk misalkan harus punya modal gede dulu, harus sewa ruko dulu, harus mulai dari yang besar-besar dulu, mulai dulu yang kecil, karena namanya belajar kan kita harus ngerangkak dulu dari kecil lama-lama. Nah, apa sih trial and error-nya? Karena kalau usaha itu katanya kayak mandi. Kalau mandi itu kalau kita nggak beraniin mandi kan pagi-pagi dingin tuh. Nah, kan kalau usaha itu masuk kamar mandi, nyebur dulu nih. Waduh dingin, udah ngerasain dinginnya. Apa nih yang kurang? Oh sabunan. Oh sabunnya nggak ada, harus beli. Sabunnya ada, samponya nggak ada. Oh udah sampoan pakai sabun dulu aja. Nah nanti besok beli samponya. Ternyata udah sabunan, udah sampoan. Aduh, odol dikit lagi nih, pakai dulu dikit. Jadi artinya berani dulu, nyebur dulu, mandi dulu ibaratnya. Walaupun dingin mandi dulu aja gitu ya, all out dulu. Nanti ada yang kurang, ada yang apa, sambil berjalan trial and error itu dievaluasi, dilengkapi. Karena nggak ada ya, kita mah nggak ada basic usaha ataupun background usaha gitu ya, ataupun di bisnis usaha ya, artinya ketika memang teman-teman nggak ada basic di F&B ataupun di kopi nggak jadi masalah gitu. Yang penting pesan saya sih sama-sama belajar gitu ya, sama-sama saling mengingatkan dan mengkoreksi bahwa ketika sudah ada tekad usaha silahkan diperhitungkan secara matang dan baik. Jadi sekarang bukan di modal, justru banyak pemodal bisnis kopi yang baru meletek usahanya 3 lantai tutup juga kok. Iya benar. Karena apa ya, ketika pandemi seperti ini yang dibutuhkan adalah daya juang ataupun bertahan gitu ya. Kalau main bola mah jangan nyerang terus, backnya atau kipernya lengah udah kebolan terus, akhirnya tutup aja tuh. Nah, artinya ya salah satunya juga memperkuat dari silaturahmi dengan komunitas. Jadi biar tahu nih, caranya begini, cara sustainnya gimana, cara bikin kopi enak gimana. Artinya forum itu sangat-sangat membantu. Dan juga yang terpenting adalah hindari baper. Nah baper ini kan bikin bikin pundung. Artinya ketika memang usaha saya sepi, usaha sebelah kok rame. Nah, artinya ya justru dengan silaturahmi ngobrol gitu ya, ngobrol gimana sih bikin kedai ini rame. Nah dari ngobrol itu baik lagi, dari kopi jadi temen, dari kopi jadi dulur lah ya, dari kopi bisa membangun aset ataupun bisnis kita. Poinnya sih jangan baper lah. Betul. Dan jangan gengsi, karena ya namanya mau cari nafkah apapun itu ya asal halal. Iya, setuju. Gitu. Jadi ya kudu diniatin lah ya. Iya, betul. Bener. Kadang jangan lihat orang ramai bukan. Iya. Gitu. Kadang kita bisa niru produk orang gitu ya, tapi kadang rezeki itu susah sih ditiru. Ya, masing-masing udah ada porsinya gitu. Nggak bakal ketuker. Nggak bakal ketuker rezeki, bener. Iya. Jadi kadang ya saya sering banget ketemu teman-teman. Saya juga dulu pernah di PT. Jadi di salah satu pabrik wafer gitu ya. Jadi ya banyak juga tuh yang terpaksa gitu kan harus dirumahkan gitu kan. Nah jadi ketemu sama mereka pada waktu itu nanya kan kenapa dulu saya memutuskan untuk berhenti. Padahal kan saya bilang posisi udah lumayan. Maksudnya ya penghasilan udah stabil, tiba-tiba memutuskan untuk berhenti gitu kan. Memberanikan diri untuk all out gitu kan. Nah, mereka ketemu nanya kenapa gini gitu kan. Terus akhirnya saya bilang ya kalau versinya saya pada waktu itu belum masuk pandemi kan. Jadi memang ada niatan awal
untuk saya men-setup saya tuh maunya seperti apa. Karena dulu tuh ada peraturan di salah satu pabrik saya itu masa jabatan masa kerja 25 tahun kita tuh harus pensiun. Jadi ada batasnya. Iya. Jadi kalau kita mengabdi selama 25 tahun ya setelah 25 tahun itu berakhir akan pensiun. Dan mau ngapain setelah pensiun? Mau ngapain setelah itu? Nah, jadi pada waktu itu saya terlintas tuh ya setelah pensiun mau ngapain gitu. Akhirnya justru ketika pensiun tenaga udah mulai habis, badan udah mulai sakit-sakitan. Nah, jadi pas lagi muda gini akhirnya waktu itu saya putusin saya harus mulai dari sekarang. Gitu. Makanya ya ketika saya udah mulai duluan dan mereka mengalami hal itu, ketemu saya nanya kan gimana caranya. Saya bilang sih pada waktu itu kerasa ya teman-teman. Iya, saya bilang pada waktu itu memang saya mikirnya seperti itu kan. 25 tahun saya harus pensiun nih, walaupun ada dua opsi kan, diperpanjang sebagai pensiunan yang masih terpakai, atau ya udah dirumahkan karena memang sudah tidak terpakai gitu kan. Kalau terpakai ya Om ya, kalau enggak kan. Makanya pada waktu saya mikir, waduh ini opsinya cuma dua nih di ujung itu kan. Nah akhirnya saya pikir ya sebelum nyampe ujung saya harus membangun sesuatu. Dan akhirnya ya yang saya coba di kopi. Sebelum kopi pun udah banyak sih macam-macam lah yang kita coba. Cuma ya karena baik lagi nih suka ngopi, terus mencari juga sama anak-anak komunitas dan ketemu berbagai teman yang baru, ya dijalanin dan sampai sekarang masih bertahan. Seperti itu sih. Yang paling berat tuh ya bener sih tahun 2020 kemarin tuh, itu berat banget kan. Jadi memang perjuangannya tuh paling kerasa tahun kemarin lah. Mungkin sekarang nih udah mulai stabil, udah mulai orang terbiasa gitu kan. Lagi awal-awal kan kita nggak boleh ini, nggak boleh itu. Betul. Jadi semua tuh bener-bener dibatasin gitu kan. Kayak gitu tuh. Jadi ya asik juga sih sebetulnya ya. Kita dengan seperti ini nih jadi ketemu sharing lah ya. Sharing kayak gitu. Mantap. Karena kan kalau pandemi seperti ini tadi kalau nggak inovasi mati. Iya betul. Mati dalam artian ya udah nungguin pasrah gimana, betul. Memang rezeki sudah ada yang ngatur ya. Iya. Tapi ada ikhtiarnya untuk kita menjemput rezeki itu seperti apa. Karena poinnya sih dari Gota gimana pun caranya tadi yang penting ada sales, yang kedua tidak ada pengurangan pegawai, yang ketiga ya inovasi terus. Walaupun sekecil apapun namanya inovasi, siapa tahu akan berefek besar terhadap usaha. Iya betul. Jadi ya tadi aset kita justru dari karyawan, justru digali dari teman-teman karyawan ini, ada ide apa, ada inovasi apa, digali terus. Jadi artinya ya kita juga memperkuat tim juga di usaha kita. Saling kerjasama juga. Betul. Dan juga yang penting terakhir adalah forum. Forum ini menjadi bukti bahwa pertama kita tetap ada, kedua kita sharing sama teman-teman yang sudah lama ya, sudah Coffee Boy udah jalan 5 tahun. Udah 5 tahun. Kota baru 2 tahun. Jadi artinya harus banyak belajar sama teman-teman senior. Jadi kalau baper itu ngelihat tetangga sebelah lebih laris, sudah teman-teman akan lewat lah. Lewat dalam artian ya nggak ada forumnya khusus gitu kan. Kalau di keluarga kan kita misalkan susah ngerjain PR, ada kakak, ada bapak, ada ibu kan. Nah itu sebuah forum juga di keluarga. Jadi artinya ketika kita ada kesulitan harus ke siapa. Kalau berdoa mah udah jelas gitu. Pasti, ya. Agama apapun juga namanya berdoa ikhtiar harus. Tapi ketika ada forum ini menjadikan kita lebih sustain atau lebih bertahan untuk menghadapi pandemi seperti ini. Benar-benar. Paling nggak ada teman sharing ya, teman sharing yang mungkin satu wadah, satu komunitas, satu pemikiran juga mengalami hal yang sama pastinya. Pasti. Jadi kan ya banyak sih benar-benar teman-teman tuh yang kebingungan juga soal macam mesti gimana. Semua ini sih kalau pandemi sih dengan silaturahmi ya paling tidak kita memberikan semangat. Jadi ya sama saya juga lagi kayak gini yuk bareng-bareng. Nah, itu kan apa sih? Benar-benar sesuatu yang mungkin bukan uang gitu ya, tapi ada value-value lain yang jadi bikin semangat lagi seperti itu sih. Karena kalau ownernya udah nggak semangat, ya gimana? Pasti. Iya, setuju. Semuanya ngikut. Kan gimana kepalanya kan ya. Kepalanya gimana ya pasti badan dan yang lain ngikut. Ngikut ya. Benar-benar. Mantap. Jadi ya nanti tuh buat teman-teman yang mau punya usaha dimulai aja dulu, jangan ragu gitu ya. Tapi tetap diperhitungkan juga strateginya mau gimana, bisnis plan-nya mau seperti apa. Kalau belum paham ya silaturahmi kayak tadi tuh, datengin teman-teman yang udah mulai duluan. Jadi kan kita bisa tanya strateginya, terus ya konsep setupnya gimana. Baik lagi sih masing-masing ya. Kalau ngomongin masalah uang ya itu bukan yang utama ya sekarang ya. Jadi paling penting ya, nggak jamin, kita ya mau mulai aja dulu, ya kan. Jadi ya kayak salah satu tagline yang
lagi rame tuh ya di e-commerce ya. Iya. Jualan aja dulu. Betul, mulai Ya, aja mulai dulu. aja dulu gitu. Karena Jadi usaha yang sukses yang maju Iya. usaha yang dimulai. bener, kadang kalau misalnya kita bilang nih, kayak contohnya stok online ya Kang ya. Iya. Nah, nggak punya produk, sekarang banyak kok Banyak, reseller-reseller ya. betul. Yang penting kita mau mulai. Iya. Mau belajar lah intinya, kamu Betul. maunya usaha apa gitu. Kalau mau usaha kopi ya belajar Betul. tentang kopi. Kalau mau usaha tentang yang lain ya belajar. Iya, yang penting halal. Apa yang halal? Betul. Yang penting halal. Kadang bingung ya kalau punya uang tapi nggak mau dikerjain juga buat apa? Iya, betul. Dianggurin terus kan juga lama-lama habis pasti. Habis, Namanya uang betul. di tangan kan kayak air ya, lama-lama habis. Nah. Iya, jadi ya lebih baik diputar seperti itu. Nah di Gota nih Kang, selain burger Blepot ya, kira-kira ada apa lagi menu-menu best sellernya? Menu-menu best seller selain burger Blepot Ah. ada chicken katsu. Chicken katsu. Chicken katsu juga ada 3 varian saus atau sambal. Ada yang pedas gills, itu yang seneng banget pedas gitu kan. Ada yang black pepper, ada yang suka memang pedas tapi nggak terlalu pedas, itu cocok banget yang black pepper. Sama yang buat anak-anak ataupun buat teman-teman yang nggak suka pedas, ada saus keju. Wow, Jadi artinya dari 3 tadi kan sudah masuk tuh tercover ya? semua segmen, Iya, semua dari segmennya udah ada. anak, bapak, ibu yang suka pedas, yang sedang, yang enggak. Nah, artinya itu gitu. Jadi bisa masuk. Bisa masuk semua. Jadi nanti buat kalian tuh yang pengen coba Gota, menunya apa aja silakan Iya, datang. betul. Nah kalau misalkan sempat datang nih Kang, udah ada di online belum sih di Gojek Sudah ada atau di Grab? di GoFood, di Grab sudah ada. Sudah ada. Namanya apa? Ada Gota Coffee. Gota Coffee. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat dulu sambil pesen ya. Nanti di sini sudah ada gitu ya. Jadi kebanyakan sekarang menunya bundling Om. Bundling. Nah, jadi makanan misalkan ada contoh kayak burger Blepot Ya. dan juga es kopi susu Bono dalam satu bundling menu Oh. sudah bisa. Jadi ada dengan harga yang memang kompetitif yang sudah dihitung lah ya. Ya. Artinya itu teman-teman bisa ambil yang paket bundling itu sudah dapat kenyangnya, dapat enaknya, dapat murahnya juga. Wah mantap ya. Jadi paket hemat ya. Ya. Bisa ngerasain semua best sellernya di Iya, Gota dalam betul. satu paket. Betul. Nah sebelum kita closing nih Kang, Siap. kira-kira ada saran apa lagi buat sobat kopi di luar sana? Oke, sarannya sih jangan terlalu banyak mikir juga, Ya. udah lakuin dulu tadi seperti yang iklan e-commerce, mulai dulu aja, Mulai dulu bismillah. aja. Dan juga kalau memang belum ada modal bisa collab sama teman-temannya, Benar. banyak yang bermitra gitu kan. Nah, sekarang juga beberapa usaha yang tutup dilebur dalam satu kedai ataupun usaha, itu bisa juga. Ya. Yang kedua ikutin zaman terus, misalkan lagi musim apa, lagi segmennya apa, ikutin dulu aja. Artinya terbuka sama seluruh aspek ilmu atau pengetahuan dan juga tadi melebur di forum seperti Ya. apa. Dan yang pengalaman saya ketika melebur di forum itu dia hanya ngambil intisarinya aja, tapi lupa dari sisi silaturahminya. Ketika udah dapat ilmunya udah Lupa, hilang. ketika susah datang lagi. Nah itu kebiasaan manusia gitu ya, Ya, itu yang jeleknya saling ya. ngingetin diri Iya. saya juga. Ya nanti ketika forum itu bukan datang di kala susah diskusi, ketika ada solusi pulang nggak ngumpul lagi gitu. Ya. Jadi artis forum itu ya untuk mau susah mau seneng ya ngopi deh yang penting. Betul. Jangan kayak permen karet ya. Ya, Habis manisnya hilang dibuang ya. Atau manisnya terakhir kayak es teh Iya, manis es gitu teh ya. manis manisnya terakhir. Bener. Jadi ya kuncinya tadi tuh ya, tetap semangat, Ya. saling support sama komunitas. Betul. Jadi kalau belum punya wadah ya, sok dicari gitu ya. Betul. Komunitasnya di mana? Banyak banget lah forum komunitas apapun gitu. juga banyak lah sekarang udah banyak. Bener. Karena backgroundnya ya dalam keadaan pandemi ini sama, berangkatnya keadaan sulit gitu ya, mau modal besar, kecil, sedang gitu ya. Pasti semua juga ada Mengalami. strateginya. Iya, ada Hmm. cara-cara terbaiknya lah buat Betul. dieksekusi. Kayak gitu. Betul, siap. Siap. Asik banget nih Kang, hari ini udah ketemu. Nah, Alhamdulillah. karena durasi juga ya, jadi Yes. kita closing videonya kali ini. Terima kasih ya buat teman-teman yang udah nonton. Nanti jangan lupa main ke Gota. Kalau nggak sempat datang bisa juga pesen tuh lewat online tadi. Ada di Baik. GoFood sama di GrabFood. Ya, thank you ya. Bye.
Gota.